بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية الله المباركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. وبعد الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir, kajian tentang Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya itu terdapat petunjuk-petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang sempurna. Dia turun disertai dengan tata cara bacanya. Jadi kalau kita misalnya baca puisi, orang nulis puisi tidak disertai dengan nanti bacanya begini, nggak boleh begini begitu. Tapi Al-Quran diberikan aturan yang jelas. Al-Quran juga tidak sama seperti perkataan-perkataan yang lainnya. Kalau diumpamakan antara Al-Quran dengan perkataan-perkataan yang lainnya, itu ibarat umpama kemuliaan Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, maka karena ini berisi petunjuk-petunjuk hidup yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan baik di dunia maupun akhirat, maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Setidaknya kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal itu dia khatamkan paling telat berapa? 6 bulan sekali. Jadi di dalam Al-Quran itu Rasul berkata, kata Allah di dalam Quran surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Salah satu tafsirannya dia khatamkan kurang dari 6 bulan. Nah, siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 6 bulan, berarti dia boleh jadi termasuk dalam ayat ini. Nah, makanya bagaimana bisa kita hidup bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat, kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran? Tidak bisa. Orang yang dekat dengan Al-Quran pun belum tentu meresap masuk ke dalam hatinya. Misalnya waktu khutbah kemarin dikutip oleh khotib namanya Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu seorang yang hafal Al-Quran. Waktu zamannya Umar bin Khattab, dia itu adalah salah satu utusan yang dijadikan oleh Umar sebagai pengajar Al-Quran di sebuah wilayah. Bahkan dia bikinin rumah di samping masjid untuk ngajarin orang-orang.
dia menjadi orang seburuk-buruk orang, sekeras-keras yang kena azab nanti di akhirat. Padahal hafal Al-Quran tuh. Nah, apalagi misalnya kita yang jauh dari Al-Quran. Nah, maka mari kita sama-sama tekadkan, mari kita sama-sama perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Siapa mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah. Bahkan satu surah saja di dalam Al-Quran kita cintai, kita baca terus, kita amalkan, maka kata Rasul, ada orang yang mencintai surah Al-Ikhlas, dia baca terus. Kalau imam baca itu, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, dia baca Quran surah Al-Ikhlas. Kenapa kau baca itu? Karena di dalamnya sifatul Rahman, kata orang itu, dan aku mencintainya. Lalu kemudian dikabarkan kepada orang itu, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintai dia. Nah, maka untuk itu mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Mulai dengan kita suka membacanya, memuliakannya, meletakkannya di tempat yang tinggi. Al-Quran disebut sebagai sahabat. Ada namanya Shahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Kalau kita bersahabat dengan orang, misal Pak Ciu sama Pak Roni, tentunya akan share sesuatu yang misalnya bisnis atau sesuatu yang menguntungkan, tentunya tidak sama. Misalnya seperti Pak Ciu ke Bibi, kan nggak begitu akrab Pak Ciu sama Bibi, lebih akrab Pak Ciu sama Pak Roni. Pasti Pak Ciu misalnya kalau ada bisnis, Pak Roni ini ada bisnis, pasti curhatnya sama Pak Roni dulu. Sama Al-Quran juga begitu, dia akan membukakan rahasia-rahasianya kepada sahabat-sahabatnya. Dan tentunya level kedekatan orang dengan Al-Quran berbeda-beda. Nah, maka mari kita tekadkan yang sudah baik, kita kalau bisa kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita kemarin sudah membahas tafsir surah Al-Fatihah, sudah sampai pada nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, salah satu keutamaan surah Al-Fatihah kemarin sudah sempat kita singgung ya, bahwa ini surah tidak pernah Allah turunkan surah seperti ini sebelumnya. Di Taurat, di Injil, di Zabur, atau di suhuf para nabi nggak pernah. Bahkan 4 kali iblis teriak, salah satunya ketika Quran surah Al-Fatihah diturunkan. Nah, kita lanjutkan ke nama-nama. Jadi orang yang mulia biasanya dia itu punya nama yang lebih banyak dibanding orang yang biasa-biasa saja. Kita kasih contoh, misalnya kalau lagi pemilu tuh, saya suka baca itu, misalnya calon gubernur, wah itu gelarnya banyak tuh. Ada Datuk ini segala macam, wah banyak pokoknya. Mungkin dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia sudah pernah ngasih gelar ke dia tuh. Banyak lah pokoknya. Intinya semakin seseorang itu mulia, semakin banyak namanya itu. Dan semakin orang itu biasa-biasa saja, semakin sedikit. Misalnya kalau saya, ya nama saya segini-gini aja gitu, nggak ada yang lain. Misalnya ulama yang besar, misalnya siapa, Ibnu Katsir, banyak julukannya, adalah Hafiz, macam-macam. Nah, Al-Fatihah ini juga sama. Maka kemarin kita sudah membahas namanya itu ada 12. Kita sudah bahas yang pertama itu As-Shalah. Jadi nama Quran surah Al-Fatihah itu disebut juga As-Shalah. Kenapa disebut As-Shalah? Karena dalam hadis qudsi, kata Allah, aku membagi sholat hambaku 2 bagian. Maksudnya apa? Al-Fatihah dibagi sama Allah 2 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk hambanya. Untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti nama Al-Fatihah itu apa? As-Shalah, berdasarkan hadis qudsi ini. Terus yang selanjutnya, Al-Quran surah Al-Fatihah ini juga disebut Alhamdu namanya itu. Ada beberapa ada beberapa surah yang dimulai Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Misalnya di Quran surah
Al-A'raf, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Atau misalnya di Quran surah Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka alhamdu ini dia nanti kita bahas pada detailnya, akan kita bahas di ayat pertama. Apa sih maknanya alhamdu itu? Dan alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan pujian Allah atas dirinya. Jadi kalau kata Rasul, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik atau kama qala. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian, aku tidak bisa memujimu sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Nah, maka sebaik-baik pujian adalah pujian yang Allah berikan kepada dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Nah, itu yang kedua, namanya alhamdu. Yang ketiga namanya disebut Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Tapi nama ini tidak semua ulama sepakat, karena lafaz-lafaz Al-Quran itu diawali biasanya dengan dengan surahnya apa, namanya apa gitu. Di awal mushaf itu ditulis oleh yang diperintahkan oleh Rasul, namanya Zaid bin Thabit. Salat pun dimulai dengan surah ini. Jadi yang ketiga namanya Fatihatul Kitab, atau pembuka dari Alkitab, atau pembuka Al-Quran. Nah, terus yang selanjutnya dia disebut Ummul Kitab. Tapi ulama sama tidak sepakat tentang nama ini. Ada yang bilang, wah, jangan kasih nama Ummul Kitab. Misalnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibn Sirin itu merupakan tabi'in besar, pamannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau menulis kitab Takwil Mimpi. Beliau disebut-sebut karomahnya itu bisa melihat di balik tabir. Ada orang yang datang kepada dirinya bilang, aku bermimpi begini begitu. Kata Ibnu Sirin, jangan berbohong, karena kalau nanti ditakwilkan terjadi beneran. Enggak bener, kata orang itu. Ingin nguji kesaktiannya Muhammad Ibn Sirin, habis itu ditakwilkan. Istrimu akan meninggal, anakmu akan meninggal. Ternyata apa? Dia pulang ke rumahnya, meninggal beneran istrinya itu. Padahal dia berbohong mimpinya itu. Nah, kata Ibnu Sirin, nggak boleh dikasih nama itu makruh. Nah, tapi yang namanya manusia itu bisa benar, bisa salah. Tapi Ibnu Sirin Imam Hasan berkata, Ummul Kitab bukan Al-Fatihah, tetapi halal dan haram. Karena dia mengutip salah satu ayat di dalam Quran surah Ali Imran. Kata Allah, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Jadi ayat-ayat yang muhkam, yang tentang hukum-hukum yang jelas, itu adalah ummul kitab. Nah, tetapi ulama yang bilang ini ummul kitab, disebutnya apa? Dia adalah induknya dari segala kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih ingat gak perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam? Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW cerita, Nabi Musa protes ke Nabi Adam, gara-gara engkau, kami anak keturunanmu diturunkan di bumi, susah-susah, mau makan susah, mau minum susah, nyari pakaian susah, nyari baju susah-susah. Di dunia ini tempatnya banyak susah-susahnya. Waktu di surga dulu nggak perlu cari makan, sudah ada. Nggak perlu cari minum, sudah ada. Dan nggak akan kepanasan, karena sudah ada semua, tersedia semua. Kata Nabi Adam, wahai Musa, bukankah kau membaca Taurat? Ya, kata Nabi Musa. Bukankah kau tahu di dalamnya ada wa 'asa Adam rabbahu faghwa. Kemudian Adam menyelisihi perintah Tuhannya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kalau bahasa ghawa itu durhaka, tapi bukan durhaka dalam arti seperti orang-orang yang berdosa, bukan. Intinya Nabi Adam tidak nurutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Musa. Apakah dan engkau tahu Taurat itu sudah Allah turunkan 2000 tahun atau berapa ribu tahun sebelum Allah menciptakanku? Ya, kata Nabi Musa. Apakah engkau menyalahkanku atas takdir yang sudah Allah tetapkan sebelum aku diciptakan? Berarti apa?
berarti ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang juga ada di dalam Taurat, tapi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka dia disebut Ummul Kitab, induknya kitab-kitab sebelumnya. Yang apa namanya? Yang selanjutnya, yang kelima, namanya Ummul Quran. Ada yang bilang ini adalah namanya, ada yang bilang bukan, ini jangan disebut Ummul Quran. Ini masing-masing beda pendapat, tapi kita ambil yang boleh saja. Nah, misalnya kita lihat di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, kata beliau, Alhamdulillahi Ummul Kitab, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab was-sab'un mathani. Jadi kata Rasul, surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillah itu merupakan Ummul Quran, merupakan Ummul Kitab, merupakan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Nah, terus bukan cuma di sana, di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari ada riwayat surah ini dinamakan Ummul Kitab sebab tulisan Al-Quran di dalam mushaf dimulai dengannya, dan bacaan Al-Quran di dalam salat pun dimulai dengan Al-Fatihah. Terus kemudian kalau kita lihat ya di beberapa riwayat, ada banyak nih riwayat, tapi saya ambil saja yang riwayatnya Abdullah bin Abbas, mana ya? Oh, nanti itu. Oke, misalnya riwayat yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mar, katanya kira-kira maknanya itu Ummul Qura adalah Mekah, Ummul Khurasan adalah Marwu, dan Ummul Quran adalah Alhamdu. Nah, itu yang kelima. Ini ada banyak penjelasannya, tapi kita persingkat saja. Terus kemudian yang selanjutnya tadi dinamakan Al-Mathani. Al-Mathani itu apa? Yang diulang-ulang. Al-Mathani juga maknanya istitsna. Istitsna itu pengecualian. Apa itu? Karena surah ini merupakan pengecualian bagi umat Islam, sebab ia tidak diberikan kepada siapapun sebelum umat Islam. Jadi disebutnya al-istitsna, pengecualian. Nah, terus juga yang ketujuh, Al-Fatihah ini dinamakan Al-Qur'anul Azim atau Quran yang sangat agung. Kenapa? Karena surah ini kemarin sudah kita bahas kan, Al-Quran itu surah Al-Fatihah itu mencakup segala isi Al-Quran. Masih ingat nggak kemarin? Ada apa di dalamnya itu? Ada tauhid, ada akidah, terus ada apa lagi? Tentang ibadah, fikih, terus apa lagi? Ada tentang kisah, sejarah. Itu semua tercakup di dalam Quran surah Al-Fatihah. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu semua berisi tentang akidah, tentang Allah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berisi tentang ibadah, fikih di sana itu. Terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu berisi tentang apa? Sejarah tuh, kisah-kisah. Maka misalnya Quran surah Al-Ikhlas setara dengan berapa? Sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena pokok-pokok Al-Quran itu terdiri kira-kira secara garis besar 3 itu. Ya, jadi jangan sampai kita nggak tahu, kenapa ya sepertiga? Ya, memang riwayatnya begitu. Nah, setidaknya kita sudah punya jawaban yang lebih mendetail, karena Al-Quran merupakan di Al-Fatihah itu ada semua, mencakup pengetahuan Al-Quran itu. Jadi kalau di sini disebutkan Imam Al-Qurtubi itu, jadi mencakup sanjungan kepada Allah lengkap dengan sifat-sifat kesempurnaannya, mencakup perintah untuk beribadah dan ikhlas, mencakup pengakuan atas ketidakmampuan, nggak mampu kita melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah, terus permohonan bantuan. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah tentang kisah orang-orang yang terdahulu. Terus Al-Quran juga disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa
disebut asyifa itu apa? Penawar atau obat dari segala penyakit. Terus Al-Quran juga disebut Ar-Ruqyah, nama ke-9 Ar-Ruqyah. Nama ini bisa kita lihat misalnya di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Rasulullah bersabda pada seseorang yang sedang mengobati pemimpin suatu kaum, kata Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, siapa yang memberitahumu bahwa surah Al-Fatihah itu ruqyah? Ruqyah itu jampi-jampi, mantra. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sesuatu yang aku tanamkan di dalam kesadaranku. Nah, terus yang ke-10, nah ini tadi yang saya bilang itu, namanya al-asas atau dasar. Jadi ada seorang laki-laki, dia mengeluhkan sakit pinggang kepada Imam Syafi'i. Jadi dia sakit pinggang. Ini apalagi yang sudah berumur, biasanya sudah mulai. Kalau masih muda-muda biasanya nggak ada tuh nyeri cangkeng gitu. Kalau sudah dewasa, sudah berumur, nah mungkin sudah mulai merasa tuh, mulai minta diinjak misalnya itu. Kalau santri ada yang minta diinjak sakit pinggang, nah nggak tahu tuh, masih muda tapi sudah merasakan ini pengalaman orang tua ya. Jadi kata Imam Syafi'i, bacalah olehmu asas Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Sebab aku pernah mendengar Ibnu Abbas bersabda, segala sesuatu itu mempunyai asas. Asas itu apa? Pokok ya. Segala sesuatu itu mempunyai asas. Asas dunia, maksudnya asas bumi ini adalah Mekah. Sebab dunia dibentangkan darinya. Jadi dunia itu dibentangkan dari Mekah. Jadi disebutnya Ummul Qura. Ummul Qura itu induknya, Qura itu apa? Sebuah tempat lah, sebuah desa, sebuah negeri gitu. Maka dia adalah asasnya, dia adalah pokoknya, dia adalah sumbernya, Mekah. Terus kata beliau lagi, kata Abdullah bin Abbas, asas langit adalah Arib. Jadi langit itu punya asas, namanya Arib. Apa itu Arib? Langit yang ketujuh. Jadi Ummul Qura tempatnya desa itu adalah pokoknya desa adalah Mekah, karena darinya dibentangkan segala wilayah. Terus kemudian asas langit itu apa? Arib, berada di langit ketujuh. Terus asas bumi itu disebutnya Ajib. Asas bumi itu adalah Ajib, yaitu bumi yang ketujuh yang di bawah. Nah, kita nggak tahu nih gimana bentuknya, wallahu alam, kita nggak tahu. Misalnya orang coba untuk ngebor, dia pikir kalau bumi ini bulat, ngebor di sini kita bisa langsung cepat berada di ketemu di yang bagian sini gitu. Ternyata nggak selesai itu. Ada di Rusia itu yang paling jauh. Terus kemudian kisahnya kita dengar itu, mereka mendengarkan teriakan-teriakan kan, teriakan-teriakan seperti orang yang berkumpul banyak gitu, kesakitan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah itu Jadi memang kubur itu disebutnya barzakh. Maksud barzakh itu apa? Barzakh itu penghalang. Jadi dia itu bumi antara lah, bumi antara atau alam antara alam dunia dan alam akhirat. Ini mirip ya, sama seperti misalnya kita baca hadis waktu Rasul Mi'raj. Kan di sana itu ada paling atas tuh, Syajaratul Muntaha. Maksud muntaha itu apa? Penghujung, habis, pengetahuan makhluk itu habis sampai sana itu. Nah, di sana kan alamnya itu udaranya itu, jadi di sana sudah antara dunia dan akhirat gitu. Jadi alam antara. Jadi Allah ini sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu. Dan Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu, karena itu adalah makhluknya. Maka kita tidak boleh mengukur Allah itu dengan ukuran kita. Sebagaimana anak kecil tidak bisa mengukur, tidak boleh mengukur dengan orang yang dewasa, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang yang begini, maka kalau kita tidak masuk di akal logika kita, maka kita ucapkan apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita beriman kepada Allah. Nah, bumi itu yang tujuh ini ada banyak ya. Kalau misalnya kita baca itu ada yang bilang bumi Allah
ciptakan di atas ikan. Nah, gitu kita nggak tahu ikan itu ikan yang seperti apa, itu kita nggak tahu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, bumi ini asasnya adalah ajib, yaitu bumi ketujuh yang paling bawah. Asas surga adalah Aden. Jadi pokok awal dari surga itu namanya Aden. Kalau yang tertinggi apa? Firdaus. Makanya kata Rasul, kalau minta yang paling tinggi, mintanya surga Firdaus. Mintanya berapa kali? Paling tidak 3 kali. Karena kalau kita minta 3 kali masukkan ke dalam surga, surga itu berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Misalnya kita, Allahumma adkhilnal jannatal firdaus misalnya. Kalau di Imam Al-Ghazali misalnya mengajarkan Darussalam, wa adkhilnal jannata Darussalam. Di riwayat yang kita baca dari Imam Al-Ghazali itu begitu, Darussalam. Nah, Darussalam itu surganya masih di bawah Firdaus. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau doa itu, tapi kalau misalnya kita nggak mau tanggung-tanggung, pakailah Firdaus. Kalau kita baca wadkhilnal jannatal firdaus bisalam misalnya sampai 3 kali, wadkhilnal jannatal firdaus bisalam, kata surga Firdaus, ya Allah masukkanlah dia ke dalam diriku. Nah, nanti Allah yang mengatur bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke sana. Karena setiap orang masuk ke surga dengan rahmat Allah. Tapi setelah dia dapat rahmat Allah, diukur dulu, nih orang cukup nggak sih amalnya untuk naik ke derajat Firdaus. Oh, nggak cukup orang ini, makanya dicari cara oleh Allah supaya dia cukup. Bagaimana? Misalnya amalnya kurang, dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih sesuatu yang tidak mengenakan dirinya. Oh, sering dibully sama orang, dia bersabar, nambah tuh derajatnya tuh. Oh, dia belajar nggak masuk-masuk, ngapal Quran, lupa terus misalnya, nambah tuh dia bersabar. Oh, dia misalnya dimaki oleh orang, tidak diberikan haknya. Oh, dia beramal untuk misalnya umat, naik lagi. Nah, diukur sama Allah itu. Jadi kita masuk surga karena rahmat, tetapi setelah dapat rahmat itu diukur. Disinilah keadilan Allah itu. Tentunya tidak sama orang yang misalnya dia dari lahir sudah mulai paham sampai mau meninggal dia mabuk, hura-hura, pesta pora misalnya, tiba-tiba misalnya 1 hari sebelum meninggal dia benar-benar taubat nasuha misalnya, akhirnya husnul khotimah meninggal. Tentunya nggak sama derajatnya di surga dengan orang yang dari akil baligh sampai meninggal dia beramal soleh sehingga kemudian husnul khotimah. Nggak sama juga misalnya orang dari akil baligh pertengahan hidupnya dia bejat, dari pertengahan hidupnya sampai akhir dia baik sampai husnul khotimah, tentunya nggak sama juga. Itu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasnya surga adalah surga Aden, karena itu adalah pusatnya surga. Di sanalah surga dibangun. Asas neraka adalah jahanam, yaitu neraka ketujuh terbawah, karenanya tingkatan neraka diciptakan. Asasnya manusia adalah Adam, asasnya para nabi adalah Nuh, asasnya Bani Israel adalah Yakub, dan asasnya Alkitab adalah Al-Quran. Asal Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada orang yang bilang lagi, ditambahkan lagi, ini kan jadi kan cuma sampai sini nih. Ada orang yang bilang lagi, oh asasnya Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba, asasnya huruf ba adalah 1 titik di bawah ba itu. Sebenarnya titik terus kasroh segala macam itu tidak ada dulu. Ini sesuatu yang baru dibuat oleh zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in benar-benar botak, tidak ada titik, tidak apalagi harokat. Makanya orang kebingungan kalau baca ini gimana nih. Yang populer itu yang kami sering diceritakan itu, jadi ada kayak alif, huruf alif, terus seperti huruf qaf atau fa itu, terus 1 gigi, bisa huruf ba, bisa huruf ta, bisa huruf fa, habis itu lam, habis itu huruf ha. Jadi orang ini datang ke raja nulis begitu, habis itu diserahkan ke orang. Itu maknanya ada 2, uqtulhu, bunuhlah dia, atau iqbalhu, terimalah dia. Maksud raja, terimalah dia. Ini nggak tahu kisahnya benar apa enggak, tapi kalau kata dulu guru-guru kami itu di pondok itu,
Inilah yang mengawali adanya titik-titik itu tuh. Jadi harusnya itu iqbalu, terimalah dia, layani dia, apa kebutuhannya penuhi. Ternyata enggak, dia memahaminya uqtuluhu, bunuhlah dia. Nah, akhirnya kan salah, maka dikasih titik. Nah, ada yang memahami seperti itu. Jadi ba itu katanya asasnya adalah satu titik itu, padahal titik itu adalah sesuatu yang baru. Tapi boleh jadi ini benar juga karena Allah yang mengilhamkan kepada ulama-ulama yang membuat titik-titik itu. Ba satu titik di bawah, tak satu titik, dua di atas itu ulama zamannya tabi'in. Oke, kita lanjutkan. Nah, kata Abdullah bin Abbas tadi, asal Al-Quran adalah Fatihah dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu sakit dan mengeluhkan sakit, maka bacalah surah Al-Fatihah, niscaya kamu akan disembuhkan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak sama antara orang yang yakin dengan orang yang tidak yakin. Ada kisah namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini masih ingat ini, Ustaz Abdul Rahim cerita waktu itu. Jadi ada orang yang tuli nggak bisa dengar. Habis itu sama beliau dibacakan akhir surah Al-Mu'minun, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, sampai seterusnya itu. Habis itu orang itu bisa dengar lagi. Terus disampaikan ke Rasul, kata Rasul, jangankan begitu. Ini Al-Quran, kalau dibaca oleh orang yang yakin, gunung pun bisa bergerak. Tapi orang yang benar-benar yakin. Kalau kita misalnya masih ada ketakutan, berarti kita nggak yakin kepada Allah, berarti masih ada nggak bulat, masih ada rongga di dalam keimanan kita itu, belum penuh keimanan kita itu. Bisa takut kepada apa? Macam-macam. Takut kepada selain Allah yang jelas. Bisa jadi takut tentang masa depan, takut tentang masa depan anak, takut tentang rezeki, takut tentang macam-macam. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada sedih mereka. Mereka hanya takut kepada Allah saja. Kesedihan mereka berasal dari kekhawatiran mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sakit apa aja kalau kita yakin baca surah Al-Fatihah. Bahkan antara orang yang didoakan, misalnya ada orang yang yakin dengan orang yang ada dua orang nih, yang satu sakit tapi dia nggak yakin, yang satu orang yang yakin, maka efeknya akan berbeda. Jika sama-sama yakin akan berbeda, pasti ngaruh, tapi efeknya berbeda, tidak sama. Nah, terus yang selanjutnya namanya yang ke-11 itu al-wafiyah, namanya al-wafiyah, artinya yang lengkap. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, jadi beliau itu seorang yang lahir di Mekah, beliau thiqah, beliau hafiz, pakar fikih. Tahun meninggalnya itu tahun 98 Hijriah, berarti termasuk ulama salaf. Kata beliau apa? Karena dinamakan al-wafiyah atau yang lengkap sebab Al-Fatihah itu tidak bisa dibagi-bagi atau dipotong-potong. Seandainya seseorang membaca surah Al-Fatihah di satu rakaat, kemudian dia membacanya di rakaat kedua yang lain, maka hal itu tidak akan cukup. Maksudnya apa? Kita cuma baca separuhnya di satu rakaat, terus baca lagi di separuh yang lain, itu nggak cukup juga. Tidak sah dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, tidak sah. Kita cuma baca alhamdulillah sampai iya kena kedua, iya kena saya, mau cepet ini, mau buru-buru, nanti ya sisanya rakaat kedua, itu nggak bisa. Kalau surah yang lain bisa Ar-Rahman, sepanjang itu dibaca Ar-Rahman, Allahu Akbar, boleh. Atau misalnya apa? Alif Lam Mim, Allahu Akbar, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau Fatihah tidak bisa. Makanya dinamakan al-wafiyah atau yang lengkap sempurna. Yang selanjutnya dinamakan al-kafiyah atau yang cukup. Al-kafiyah. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, sebab surah Al-Fatihah itu dapat mencukupi, maksudnya dapat menggantikan surah yang lain. Sedangkan surah yang lain tidak dapat mencukupinya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sholat baca surah Al-Fatihah langsung Allahu Akbar, ruku, sah sholatnya itu. Tapi kalau kita baca surah yang lain, aku mau baca surah Al-Baqarah, lama, biar mau cepet, jangan baca Al-Fatihah aja, mau cepet, udah nggak sabar lagi nih, mau ulang hafalannya misalnya.
Itu tidak sangat boleh itu. Makanya disebutkan oleh Imam Yahya Al-Kafiyah yang mencukupi, sedangkan yang lain tidak dapat mencukupi dirinya. Ini ada riwayat juga kata Rasulullah SAW, Ummul Quran iwadun min ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadun. Ummul Quran itu dapat menjadi pengganti bagi surah yang lain, tapi surah yang lain tidak dapat menggantikannya. Nah, itu diantara nama-nama surah Al-Fatihah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sebenarnya di sini ada banyak sekali bahasan, tapi mungkin tidak semua di antara kita senang membahas tentang apakah dia diturunkan di Mekah, di Madinah, terus bagaimana pendapatnya di Mekah, bagaimana pendapatnya di Madinah. Nah, itu mungkin tidak semua di antara kita relate, atau tidak semua di antara kita senang membahas itu. Tapi intinya surah Quran, surah Al-Fatihah ini memang terbagi dua, ulama itu terbagi tiga. Yang pertama dia mengatakan diturunkan di Mekah, yang kedua diturunkan di Madinah. Ada yang mengatakan diturunkan dua kali, di Mekah dan diturunkan lagi di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan sedikit saja tentang basmalah. Karena ini relate ya, karena ini berhubungan dengan hidup kita. Maka setidaknya kita paham lah, walaupun nggak full, setidaknya kita ada pengertian lah tentang Bismillahirrahmanirrahim, supaya hidup kita semakin mantap, semakin berkah, semakin connect dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke, kita lanjutkan. Bahasan pertama, kata ulama, lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah sumpah Tuhan kita yang diturunkan di awal setiap surah. Dia bersumpah kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya lafaz yang aku letakkan untuk kalian di surah ini adalah suatu kebenaran, dan aku akan memenuhi semua yang aku jamin dalam surah ini, yaitu janji, kelembutanku, dan kebaikanku. Nah, jadi itu pendapat ulama yang pertama ya, kalau kata Imam Al-Qurtubi. Jadi itu merupakan sumpah Allah bahwa Allah menjamin dirinya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada satu surah yang tidak diletakkan di dalamnya itu, di awalnya itu surah Basmalah. Surah apa itu? Surah At-Taubah atau Baro'ah. Awalnya Baro'ah. Jadi Baro'ah itu pernyataan memutuskan hubungan atau pernyataan perang. Jadi Allah menyatakan perang dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik yang awalnya bikin perjanjian tetapi mereka menipu. Nah, sama lah seperti yang sekarang ini kasusnya Israel tuh. Itu yang tukang tipu itu. Bukan Israel Nabi Yakub ya, maksudnya keturunannya ini nih, negara Israel itu. Memang tukang tipu. Tukang tipu mereka itu. Kalau kita mengingat, wah dasar tukang tipu itu. Yang kenapa tidak ada di sana? Di dalam Quran surah At-Taubah itu ada banyak banyak pendapat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa bara'atu minallah ini, pernyataan perang itu bertentangan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang menyatakan surah At-Taubah itu merupakan sama dengan surah Al-Anfal. Itu pendapat yang selanjutnya. Ada yang mengatakan tidak, Al-Quran itu mengandung angka-angka misterius. Jadi setiap angka di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah keajaiban, mukjizat. Misalnya ada yang mengatakan ada angka 19, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Dan Al-Quran itu kelipatan 19. Kalau nggak percaya, coba dia bilang ruba, dia hitung tuh ruba di Al-Quran dibagi sama 19 habis, isim dibagi 19 habis, Allah dihitung sama beliau tuh. Kalau sekarang kan enak tuh, tinggal masukin di aplikasi, keluar tuh angkanya sekian. Kalau dulu nggak gitu, satu-satu dihitung dibagi sama dia habis. Ar-Rahman dihitung sama dia habis. Nah, Ar-Rahim nggak habis tuh sama dia. Oh, kok nggak habis? Nah, ternyata kata Prof. Syihab itu, kata beliau, yang di dalam
Ar-Rahim itu ada di Quran surah At-Taubah, itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu merupakan untuk Rasul, sifat yang Allah sematkan untuk Rasul. Sedangkan yang untuk Allah itu habis juga dibagi 19. Dan kalau misalnya kita hitung setiap surah itu ada satu bismillah, maka jumlahnya berapa tuh? Kurang satu, berarti 113. Nah, kata dia kalau 113 nggak habis dibagi 19. Ternyata apa? Bismillahirrahmanirrahim sudah ada di Quran surah An-Naml. Di Quran surah An-Naml itu ada dua. Di awal dan di tengah-tengah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, dengan begitu kata beliau, tesisnya itu mukjizat angka Al-Qur'an, maka habis dibagi 19 karena jumlahnya menjadi 114. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini penting bagi kita untuk mengamalkan ini. Kita baca berapa ya? Satu atau ini yang terakhir lah, atau dua lagi. Kalau enggak yang ini nanti kita lihat pembahasannya panjang apa enggak. Yang kedua, ada riwayat yang dikatakan berasal dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menceritakannya, namanya Sa'id bin Abi Sakinah. Kata beliau, aku menerima berita bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis sama beliau Bismillahirrahmanirrahim. Ali kemudian berkata kepada orang itu, baguskanlah lafaz itu, sebab orang yang membaguskan lafaz itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaguskan itu bisa secara lahir. Bagaimana secara lahir? Ya, ditulis dengan benar, terus kemudian disimpan, dibersihkan, dikasih wangi-wangi, ditaruh tempat yang tinggi, itu secara lahir. Maupun secara batin, kita pas baca Bismillahirrahmanirrahim pakai baju. Nah, misalnya di antara kita di sini, kalau kita tanya satu-satu, siapa yang baca Bismillah itu waktu pakai baju? Mungkin satu dua orang, atau mungkin nggak ada. Nah, berarti apa? Berarti tidak kita baguskan itu lafaz Bismillah. Makanya Allah tidak membaguskan kita, atau terbatas akhirnya rahmat Allah itu pada diri kita itu. Kenapa? Karena kita tidak membaguskan lafaz Bismillah. Nah, terus kemudian beliau berkata lagi, aku mendapat berita bahwa ada seorang laki-laki yang melihat sebuah kertas tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kemudian menguncup kertas itu dan meletakkannya di kedua matanya. Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi. Nah, terus kemudian kisah yang sangat populer sekali, kita sering ceritakan, namanya Bisri Al-Hafi. Bisri Ibn Harith Al-Hafi. Siapa beliau itu? Beliau itu wali Allah, wali besar, temannya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu nggak suka Imam Ahmad bin Hambal berteman dengan Bisri Al-Hafi. Jadi Al-Hafi itu maksudnya apa? Orang yang tidak pakai alas kaki. Jadi kemana-mana beliau tidak pakai alas kaki. Kata muridnya, wahai imam, wahai guruku, kenapa engkau temenan sama orang itu? Nggak ada bandingan sama dirimu dari fikih, hadis, segala macam. Kata Imam Ahmad bin Hambal, iya, tapi dia itu lebih paham tentang Tuhanku dibanding diriku. Makanya Imam Ahmad itu kalau ngobrol sama beliau, wahai Bisri, ceritakan kepadaku tentang Tuhanku. Nah, gitu temannya Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum jadi wali, dan salah satu pemuliaan Allah kepada orang ini adalah, jadi karena beliau itu tidak pakai alas kaki, kata beliau, motifnya itu tidak sopan berjalan di atas permadani raja pakai alas kaki. Karena bumi ini dijadikan Allah sebagai permadani. Bagi beliau, bumi ini sebagai permadaninya Allah. Kan nggak sopan kita pakai alas kaki di permadani raja. Maka Allah pun memuliakan dia. Kata testimoni orang-orang, kalau kita baca misalnya salah satu di kitab Tadhkiratul Auliya, kata Syekh Fariduddin Attar itu, kata beliau, seketika Bisri Al-Hafi hidup, tidak ada satupun hewan yang buang kotoran di jalan. Kalau kita ke Majalaya misalnya, banyak itu kotoran-kotoran kuda itu. Nah, di zamannya Bisri Al-Hafi tidak ada satupun keledai, kuda, onta itu buang kotoran di jalan, nggak ada itu. Kata orang-orang, dikutip oleh saya kutip dari Imam Fariduddin Attar, kata beliau, karena Allah memuliakannya. Setelah beliau meninggal, barulah kemudian
binatang-binatang itu membuang kotoran di jalan tuh. Nah, beliau itu seorang gubernur awalnya itu, tukang mabok, terus tukang party, pokoknya banyak maksiatnya. Sampai suatu ketika beliau ketemu lafaz Allah, dibaguskannya, diwangikannya, ditaruhnya tempat yang tinggi. Lalu kemudian Allah memerintahkan, waktu itu ada wali, ada kisah ini, sama saya baca di Tadkiratul Aulia juga. Kata Seator, beliau mengatakan itu dalam kitabnya itu, wali ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngucapin salam ke Bishr al-Hafi, terus ngasih kabar gembira bahwa Allah mencintai dia. Nggak percaya lah, karena dia terkenal sekali orang yang tukang mabok, suka parwa, nggak mungkin ini mimpi setan ini mungkin. Sampai akhirnya berkali-kali itu, akhirnya disampaikan kepada Bishr al-Hafi itu. Sampai akhirnya beliau meninggalkan jabatannya, menjadi seorang sufi, menjadi wali besar, namanya Bishr al-Hafi. Awal mulanya karena memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus riwayat yang terakhir. Ini riwayat yang terakhir. Dari Imam An-Nasai, dari Imam Abu Malik, ada seorang yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Orang ini berkata, kata beliau, Rasul bersabda, "Idza 'asarat bika ad-dabah fala taqul ta'isa syaitan." Kalau misalnya engkau tergelincir, hewanmu tergelincir, berarti kan bisa jadi motor kita, sepeda kita, mobil kita, atau diri kita tergelincir. Fala taqul, kata Rasul, jangan katakan ta'isa syaitan, setan ini, celakalah setan, atau kita menghadap setan, jangan, kata Rasul, jangan. Fa innahu yata'azam hatta yasir mithal bait. Kalau kita tergelincir langsung ngatain setan, maka setan itu akan semakin membesar sampai segede rumah. Setan itu kan dia ada yang gede, ada yang kecil tuh. Ada yang bahkan kalau pengalaman seorang kan beda-beda tuh. Ada yang pernah melihat jempolnya aja segede rumah. Segede rumah itu, jempolnya aja tuh. Ada yang memang benar-benar gede itu ada. Ada yang benar-benar gede itu, ada yang sangat gede sekali. Bahkan saya itu pernah ngeruqyah tuh. Bandingan antara jin yang dilihatnya dan itu udah gede itu. Tapi ini lebih gede lagi. Jadi ibarat peci kata dia. Ini kan jinnya udah gede nih. Dibanding yang lain dia udah gede lah. Jadi kalau dipangkatkan kapten lah pangkatnya itu. Nah, kata dia, Ustaz, kalau saya bandingkan tuh sama yang satunya, itu yang satu segede ini, yang satu setinggi itu, kata dia gitu. Memang ada yang gede-gede itu setan itu. Nah, kata Rasul dalam riwayat ini, kalau kita tergelincir, capek, terjatuh, baik kendaraan atau diri kita, jangan nyela setan. Nyela setan tidak boleh, karena dia akan semakin besar. Tetapi kata Rasulullah, wa yaqulu bi quwwatihi sunatu. Setan akan mengatakan dengan kekuatannya lah dia menggelincirkan kita. Jadi jangan ngatain setan, karena dia akan mengatakan, inilah kekuatan yang menyebabkan aku menggelincirkanmu. Kata Rasul, walakin kul, tetapi katakan bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu tasawwara hatta yakuna mithla al-dhubab. Dia akan mengecil seukuran lalat. Jadi kalau di alam gaib itu prosesnya cepat itu. Kalau kita minta rumah langsung jadi itu. Minta istri bentuknya begini langsung jadi itu atas izin Allah tuh. Minta kecilin jadi langsung itu atas izin Allah. Nah, maka ini juga sama tuh, kalau kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mengecil seperti seukuran lalat. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Jadi yang pertama tadi kita membahas tentang lanjutan nama-nama Quran surah Al-Fatihah. Ada 12. Dari 12 itu ya paling tidak ingat berapa lah, 1-2 gitu. Jangan sampai benar-benar blank gitu. Terus kita sudah mulai masuk pada bismillahirrahmanirrahim. Maknanya yang pertama itu adalah sumpah Allah yang menyatakan bahwasannya Allah berjanji akan mengamankan kita dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Terus kemudian yang selanjutnya, siapa yang memuliakan isim Allah, salah satunya bismillahirrahmanirrahim, dimuliakan, maka Allah akan memuliakan dirinya. Ini saja. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bab tentang Bismillahirrahmanirrahim, masih lumayan panjang. Kepada Allah kami mohon ampun, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan mendapat faedah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ulil albab alladhina yadhkurunaka qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين المرابطين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الله الصالحين وأئمة القرآن الكريم والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.